Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Dua orang misionaris dari Belanda mendarat di Semarang, Jawa Tengah. Dia adalah Romo Hovenaar dan Romo van Lith. Sama-sama diutus untuk menyebarkan ajaran Katolik di tanah Jawa. Kedua misionaris ini punya pandangan yang berbeda dalam misi masing-masing. Bagi Romo Hovenaar, keberhasilan misinya adalah ketika banyak orang yang dibaptis. Sementara menurut van Lith, menghidupi kekatolikan itu lebih penting daripada sekedar memeluk agama Katolik. Dalam misinya, Romo van Lith ingin menyebarkan ajaran Katolik sekaligus menyejahterakan orang Jawa melalui pendidikan. Maka dari itu untuk memulai misinya, Romo van Lith mendirikan banyak sekolah pendidikan khususnya di daerah Muntilan, Jawa Tengah. Selain itu, dia mulai mempelajari budaya Jawa dan memisahkan gerakan misi Katolik dari kepentingan politik kolonial Belanda. Namun dalam keberhasilan karya seorang misionaris, banyaknya pembaptisan tetaplah menjadi tolak ukur. Sementara itu Romo van Lith tak kunjung menghasilkan baptisan dan dianggap gagal. Karena hal itu sekolah pendidikannya akan ditutup dan dia akan ditarik ke negara asalnya. Hingga pada suatu hari ada seorang petapa bernama Sarik Romo yang mendatangi Romo van Lith dalam keadaan menderita penyakit kudis. Sesampainya di kediaman Romo van Lith, Sarik Romo dirawat hingga sembuh. Tak hanya itu, Sarik Romo yang terlanjur tertarik dengan pribadi Romo van Lith sering datang ke kediaman sang pastor untuk belajar mengenai ajaran Katolik. Sarik Romo pulang ke kediamannya di Semanggung dengan dibekali sebuah kitab suci perjanjian baru berbahasa Jawa. Saat itu banyak orang yang berdatangan ke rumahnya mengenai penyembuhan penyakitnya. Di sana pulalah Sarik Romo bercerita kepada penduduk setempat mengenai sosok Romo van Lith dan apa yang diajarkannya tentang kekatolikan. Pada puncaknya, Romo van Lith membaptis Sarik Romo dan 3 orang lainnya di Muntilan. Setelah itu Sarik Romo lah yang kemudian mengajarkan ajaran Katolik di daerah Kalibawang. Pada puncaknya pada tanggal 14 Desember tahun 1904, Romo van Lith membaptis 171 orang setempat di daerah Sendangsono. Peristiwa ini dipandang sebagai kelahiran gereja Katolik di antara orang Jawa. Dalam menjalankan misinya, Romo van Lith banyak memasukkan adat istiadat Jawa ke dalam peribadatan umat Katolik. Sebagai contohnya, dia menambahkan musik gamelan dalam setiap upacara keagamaan. Selain itu, dia juga menginisiasi pemilihan tempat suci dalam budaya Jawa sebagai kepentingan peribadatan umat Katolik, salah satunya Sendangsono. Ia pulalah yang menekankan perubahan doa-doa dan nyanyian Katolik ke dalam bahasa Jawa. Menurut Remy Madinir dalam buku The Politics of Religion in Indonesia, semua yang dilakukan Romo van Lith dalam menyebarkan ajaran Katolik menunjukkan kalau dia terbuka pada tradisi sinkretis di Jawa. Bahkan dia memasukkan mitos-mitos lokal ke dalam ajaran Katolik, seperti yang ia lakukan saat mengadopsi cerita lokal tentang Dewi Lantamsari, penjaga dan pelindung mata air Sendangsono, dengan sosok Maria. Selain menyebarkan ajaran Katolik, Romo van Lith juga berperan besar dalam memajukan perekonomian dan pendidikan di Jawa. Dia menginisiasi usaha-usaha seperti sewa tanah, klinik kesehatan, produksi anyaman bambu, dan jenis usaha lainnya. Selain itu, dia juga mendirikan sekolah tinggi Katolik di Muntilan bernama Kolese Xavier pada tahun 1904. Seiring waktu, sekolah ini melahirkan para pemimpin-pemimpin Katolik lokal yang tak hanya bergerak di bidang kegerejaan, melainkan kepentingan seluruh masyarakat Jawa. Salah satunya lulusan sekolah itu adalah Monsinyur Albertus Sugijapranata SJ, yang kemudian menjadi uskup Indonesia pertama dan menjadi pahlawan nasional karena turut terlibat dalam penyelesaian damai pertempuran 5 hari di Semarang.